dalam hal ini sebelum meneliti kan ada proposal, ya. Nah, rangkaian proposal itu adalah judulnya, ya, yang dengan melakukan penelitiannya. Nah, kemudian ingat bahwa masalah yang ada itu banyak, ya, dan nanti kita akan jadikan judul penelitian atau masalah penelitian di proposal kita kalau fenomena itu belum terjawabkan, ya. Mungkin banyak masalah tetapi sudah terjawabkan. Tapi ingat, yang belum terjawabkan dengan teori dan penelitian terdahulu. Itulah makanya kalau kita mau memilih judul, selain melihat fenomena biomedik atau fenomena yang ada di sekitar kita, baca juga referensi, ya. Jangan tidak baca referensi, karena kalau tidak baca referensi nanti kita ketinggalan, ya. Jadi baca juga jurnal-jurnal yang sudah dipublikasi berkaitan dengan penelitian tersebut. Jadi bagaimana kita mau memilih judul yang baik, ya? Awalnya adalah melihat fenomena di sekitar kita, dalam hal ini adalah real problem yang belum terjawabkan, ya, baik secara teori maupun hasil penelitian. Makanya anak-anakku selain, ya, melihat kondisi sekeliling, baca juga referensi, ya, hubungannya, ya, supaya kita mendapatkan judul yang betul-betul baru, ya, ada state of the art-nya, ya. Nanti kita lihat yang berbobot itu seperti apa. Slide. Nah, kata kunci berikutnya adalah kalian mau menuliskan atau memilih judul yang nilai bahan, ya, yang baru terbaru, ya, dan berbobot. Nah, seperti apa itu yang terbaru? Terbaru itu biasa juga dikatakan originalitas, ya. Originalitas dalam dunia pendidikan kedokteran itu disebut juga nilai novelty, nilai kebaharuan, ya, yang akan diungkapkan, ya. Jadi seperti apa? Jadi untuk dikatakan penelitian atau judulnya yang terbaru ada dua perspektif. Yang pertama adalah baru universal. Baru universal artinya baru memang betul-betul baru. Contoh misalnya pada saat wabah, ya, COVID, penelitian tentang COVID karena memang sebelumnya belum pernah ada, maka itu adalah baru universal, ya. Jadi baru universal. Namun tidak semua penelitian itu harus baru universal, ya. Seperti apa? Contoh misalnya, kita mau meneliti tentang TB, tuberkulosis. Kita mau meneliti tentang stunting. Kita mau meneliti tentang demam berdarah. Kita mau meneliti tentang DM dan lain-lain. Apakah itu bisa punya nilai baru? Bisa, ya, bisa. Jadi kalau dikatakan misalnya penelitiannya judulnya ini baru apa tidak? Nah, kita bisa menjawab ada dua. Yang pertama adalah baru secara universal, ya, atau baru universal itu baru memang belum pernah dilakukan, atau baru spesifik situasional, ya. Sudah dilakukan orang, ya, di luar negeri tapi belum di Indonesia. Apa yang membedakannya? Bisa saja karena pola hidup yang berbeda, pola makan yang berbeda, adat istiadat berbeda, kondisi biologis yang berbeda, ukuran-ukuran antropometri yang berbeda. Nah, itu bisa namanya spesifik situasional, ya. Sudah pernah dilakukan di tempat sana, tetapi Anda melihat bahwa ternyata penelitian seperti itu sudah dilakukan, tetapi baru secara deskriptif, ya, baru dikatakan bahwa angka kejadian itu, ya, misalnya penyakit tertentu
baru secara deskriptif, belum menganalisis faktor-faktor determinannya misalnya. Jadi itulah yang disebut dengan baru spesifik situasional. Kalian kan mau melakukan pembelajaran ini supaya bisa memilih judul yang baru dan berbobot. Jadi kalau baru ini ada dua, bahwa nilai baru atau nilai novelty atau originalitas suatu judul penelitian bisa dilihat dari dua aspek. Yang pertama adalah baru universal atau baru spesifik situasional. Yang sekarang baru itu adalah spesifik situasional. Sejauh mana kita membuat statement yang memberikan distingsi, perbedaan atau advancement dari penelitian yang sudah ada. Nah, itulah yang disebut dengan baru spesifik situasional. Jadi tetap juga ada nilai novelty-nya. Nah, bagaimana dengan penelitian yang berbobot? Dikatakan penelitian atau judul itu berbobot kalau penelitian nantinya atau proposal nantinya itu memberi kontribusi. Kontribusi yang pertama bisa kontribusi keilmuan, yang kedua adalah kontribusi tentang aplikatif atau implementasi di pelayanan misalnya. Kemudian kontribusi evaluatif bisa. Jadi kalau dikatakan penelitiannya tidak bobot, jangan dulu. Penelitian atau judul nanti ini akan memberi kontribusi di mana? Menambah pemahaman tentang atau mekanisme penyakit itu, atau bisa berkontribusi untuk meningkatkan akurasi diagnostik, atau bisa misalnya untuk melihat determinan apa yang mempengaruhi faktor-faktor tersebut yang selama ini sudah ada didapatkan, yang mempengaruhi misalnya berat badan, atau kadar gula dan lain-lain, tapi yang berkaitan dengan filtrasi ginjal belum, maka itulah bobotnya, bahwa akan menambah khasana pemahaman keilmuan, bisa juga untuk aplikasi atau implementasi di pelayanan, seperti itu. Nah, kemudian bisa juga itu kontribusi evaluatif. Berikutnya, sebenarnya kalau kita tanya untuk apa itu hakikat penelitian kedokteran, jadi jangan sampai kita melakukan penelitian ini tapi tidak ada juntrungannya. Jadi kita melakukan penelitian dalam hal ini diawali tentu dengan judul, tentu kita harus mengingat bahwa bukan sekedar kumpul data, tetapi kita mempunyai way of thinking, nalar kita, cara berpikir kita, bagaimana melihat suatu fenomena dengan menggunakan teori untuk mengidentifikasi permasalahan. Kalau nampaknya sudah ada, bagaimana mempelajari teori dan temuan terdahulu untuk kita menetapkan asumsi-asumsi atau hipotesis. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita memilih desain penelitian yang membuktikan hipotesis dan menemukan jawaban. Nah, 3 komponen ini kalau kita menuliskannya judul itu akan bisa kelihatan. Bisa kelihatan atau kita bahwa judul itu merefleksikan suatu masalah, kemudian keterkaitan dan cara menyelesaikannya. Slide. Nah, kemudian untuk apa dilakukan penelitian, yaitu mengembangkan substansi ilmu kedokteran. Jadi kalau kalian nanti mau memilih suatu judul, lihat bahwa judul itu memang punya tujuan atau punya manfaat untuk pengembangan ilmu, bisa juga untuk
mendapatkan hasil yang bisa diimplementasikan yang disebut dengan applied research. Dan yang ketiga, pengembangan metode, ya, terutama untuk pada saat kita nantinya untuk melakukan inovasi baru dalam menyelesaikan masalah kesehatan, itu kita bisa lakukan itu. Ya, jadi pilihlah judul yang bisa, ya, atau memiliki kontribusi ini. Berikut. Nah, ini adalah, ya, hal-hal yang kita bisa dapatkan, amati. Kalian kan tadi sudah dikatakan bahwa tujuan umumnya adalah, ya, mahasiswa atau peserta diharapkan melihat bagaimana mampu untuk melihat kondisi di sekelilingnya. Jadi ada dua komponen. Yang pertama dari teori dan fakta empirik itu pada saat Anda membaca referensi, membaca jurnal. Kemudian yang sebelahnya adalah fenomena biologik dan fenomena real medik yang ada. Masalah-masalah apa yang ada di sekitar kita, itu yang kita selalu sandingkan, ya, sehingga bisa kita memilih masalah, dan untuk itulah yang sebagai judul penelitian. Nah, kemudian hasil slide berikutnya adalah slide. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat, kita tertarik dalam suatu aspek, ya, kita tertarik dalam suatu aspek. Saya ingin tanya dulu, di antara kalian apakah sudah ada di benaknya, ya, tertariknya di masalah apa untuk dijadikan suatu judul penelitian? Enggak kan? Harus cepat. Masalah apa? Tidak, ya, bagus. Anemia. Jadi masalah anemia. Jadi sekitar di sekeliling kira-kira kejadian anemia seperti apa? Anemia defisiensi besi, iron deficiency anemia, ya, bagus karena membaca, ya, bahwa kejadian anemia itu tinggi. Tapi bisa juga, ya, coba aja bisa lihat ada grafik konjungtiva di antara kalian, ya. Nah, itu kan lihat sekitar, ya. Atau ada yang suka belum apa-apa sudah mulai lemas, apalagi cepat ngantuk, ya, dan lain-lain. Bisa saja dari situ, ya. Jadi ada dua aspek yang diperhatikan dari, ya, teori, ya, atau referensi, dan juga dari kehidupan, ya. Nah, apalagi buktinya kalau anemia defisiensi F itu rendah, tinggi. Kita lihat kejadian-kejadian nanti insya Allah kalau anak-anakku semua koas, begitu banyaknya, ya, misalnya perdarahan postpartum, apalagi yang ada kaitannya dengan anemia, ya. Jadi kita tahu bahwa benar adanya anemia defisiensi Fe itu tinggi, ya. Mau di mana? Mau di remaja, putri, iya. Mau dewasa, ya, dewasa ibu hamil, iya, ya, postpartum, iya. Nah, di situ. Jadi artinya bahwa, ya, teman ini siapa namanya, sudah mampu menangkap fenomena, ya, menangkap fenomena yang ada dan tertarik untuk melakukan penelitian itu. Jadi judulnya masih berkaitan dengan tema, ya. Tema adalah anemia, ya. Anemia defisiensi Fe. Lalu lihat lagi, ini
lihat lagi supaya nanti pada saat kita menetapkan judul itu betul-betul sesuai dengan kriteria. Slide. Nah, ada yang sering bertanya, penelitian seperti apa itu yang bagus dilakukan? Mau seperti apa? Malah lagi biasa juga sudah menetapkan judul, lalu dia bilang, dokter penelitian itu tidak bagus, judulku tidak bagus. Kenapa bilang tidak bagus? Nah, ingat bahwa apapun yang kalian pilih, itu sebenarnya WHO sudah menetapkan apa saja. Jadi biomedical research. Jadi apakah itu di ilmu pengetahuan kedokteran dasar atau di preklinik maupun penelitian klinik atau penelitian di kesehatan masyarakat, maka apa saja boleh. Jadi biomedical research include pharmaceutical, tadi kaitannya dengan anemia defisiensi Fe, mau kaitan dengan pemberian obat-obatan, atau medical devices, alat-alat, misalnya mau meneliti tentang KB, IUD dan lain, medical radiation and imaging, surgical procedure, medical record and biomedical samples, as well as epidemiological, social and psychological investigation. Jadi yang mana saja. Jadi semua aspek kita bisa. Nah, sejauh mana kita mampu melihat fenomena itu dan memaknainya bahwa judul itu penting untuk dilakukan. Slide. Nah, ini adalah rangkaian, Jadi sebelum menulis judul itu ada hal-hal yang kita perhatikan, bahwa dalam menulis nanti kan ujung-ujungnya adalah menulis proposal. Jadi ada dua komponen utama, yaitu kerangka dasar dan proposal lengkap. Jadi harapan saya kita mulai nanti dari judul, lalu pengembangan masalah penelitian, lalu melihat seperti itu sampai lahir proposal. Bayangkan kalau ini satu peserta satu proposal, kayaknya kita bisa punya bank proposal, yang proposal itu setiap saat kita butuh bisa usulkan untuk mendapatkan pembiayaan atau kita bisa membuatkan. Jadi nanti saya harap jadi outputnya ini adalah menghasilkan proposal. Jadi pada saat nanti ada apakah ada dibutuhkan atau ada lomba, ini, maka Arazi ini sudah punya proposal yang sudah jadi. Jadi kita nanti usahakan learning by doing, Jadi belajar setiap tahun kita buat akhirnya jadi proposal. Berikutnya adalah slide. Jadi kerangka dan proposal adalah bagian-bagian utama yang akan membentuk proposal dan menjadi kerangka yang akan diisi dari komponen-komponen itu menjadi akan kita isi tahap demi tahap untuk menjadi proposal utuh. Kalau bisa juga ini sudah ambil mata kuliah itu kan, metode penelitian. Sementara bagus sekali, Jadi outputnya adalah lahir proposal. Sudah seperti itu kan? Bagus sekali, Sudah ada di mitranya, bagus, Tapi kenapa baru bikin judul? Karena ini adalah kelompok medical Arazi research. Slide berikutnya, Nah, jadi kerangka dasar itu ada judul, lalu ada keyword, ada abstrak, itu kita lakukan. Jadi saya kira tidak usah saya singgung yang lain, tapi ini adalah komponen-komponennya. Berikut, jadi judul proposal. Judul proposal itu mencerminkan atau merefleksikan isi proposal.
proposal juga itu ya bisa menangkap fenomena apa yang ingin diteliti ya, karena di situ ya terisi komponen-komponen ya, komponen-komponen sudah pernah Anda pasti sudah tahu isi komponen itu 4W 1H. 4W nya apa? Iya, itu sudah ya. Nah, untuk S1 kalian adalah level S1 itu adalah standar ya 4W 1H. Jadi kalau penelitian atau judul atau proposal dari S1 itu lengkap seperti itu. Namun nanti dengan perjalanannya kalau sudah S2 atau ambil spesialis, lebih-lebih kalau S3 atau SP2 itu tidak mutlak 4W 1H, tetapi sebenarnya sudah tercakup ya. Karena misalnya kita mau melakukan penelitian kolaborasi dengan berbagai, apakah kalau where-nya itu semua ditulis? Tidak ya. Terus kita mau melakukan penelitian dengan berbagai situasi ya. Misalnya dengan menggunakan time series, beberapa spot-spot waktu yang kita amati ya. Maka tidak perlu ditulis semuanya karena lebih complicated. Tapi standarnya, nah ini yang dilakukan untuk penelitian S1 seperti kalian adalah 4W 1H ya. Oke ya. Lalu berapa jumlah katanya atau jumlah kata di dalam judul? Ini rata-rata ini 15 sampai 25, tapi ada juga yang kurang, ada juga yang lebih ya. Pertanyaannya harus fix 15 sampai 25? Jawabannya tidak ya. Sepanjang pemahaman atau arti makna dari judul itu ya, boleh kurang ya, boleh lebih ya. Nah, nanti kita simulasi, nanti mungkin Dokter Ami, Ibu Juli akan kita simulasi judul-judul seperti apa yang kita bisa lihat bahwa ya, kriteria judul yang seperti apa yang kita pakai ya. Berikut, nah ini ya, jadi kerangka judul proposal itu lengkap ya, singkat, jelas. Pasti dibilang membingungkan ini. Orena mau lengkap ya, tapi mau singkat, mau jelas. Itu ya. Jadi itu kita selalu memang harus selalu kita melatih diri supaya proposal kita judulnya itu lengkap ya, singkat, jelas. Nah, kemudian bagus seperti apa? Mampu memberikan kesan tentang apa isi proposal itu. Lalu nah, kita lihat kelengkapannya jenis. Jadi hubungan antara ya apa? Tadi dikaitkan dengan anime definisi. Hubungan antara kebiasaan berarti mau lihat analisis faktor yang berkaitan dengan kejadian anemia defisiensi Fe pada santriwati. Karena itu ingat, jadi ada 4W 1H-nya ya. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi kejadian anemia defisiensi Fe pada santriwati. Nah, ada kata-kata anemia defisiensi Fe. Artinya bahwa itu betul-betul anemia karena kekurangan zat besi. Banyak anemia. Ada namanya nutritional anemia. Jadi nutritional anemia adalah anemia yang disebabkan oleh berbagai zat gizi. Salah satunya adalah Fe. Ingat bahwa anemia itu kan indikatornya bagaimana? Indikator untuk mengatakan anemia adalah kadar hemoglobin. Kadar hemoglobin. Hemoglobin
ada dua komponen utama pada hemoglobin, ya, iron dan protein. Nah, selain itu, selain iron dan protein, ada 7 zat gizi pembentuk hemoglobin. Ya. Jadi dari ironnya, lalu untuk mempercepat absorpsi iron adalah vitamin C. Ya. Lalu apa lagi yang lain yang untuk mempereratkan ini pada metabolismenya? Ada iron, ada protein, terus ujung-ujungnya ada terjadi hemoglobin, terbentuk hemoglobin. Harus ada vitamin B1, B6, B12, asam folat, ya. Lalu apalagi ada mineral, ya, magnesium, kuprum, ya, dan lain-lain. Jadi itu. Jadi kalau dikatakan anemia defisiensi Fe itu karena betul-betul karena Fe-nya, proteinnya bagus. Jadi kalau kita lihat harusnya itu proteinnya, asupan proteinnya dan pemeriksaan protein darahnya itu normal, tetapi yang kurang adalah iron. Seperti itu, ya. Nah, apakah itu? Oke, saya kira bagus, tetapi sudah lebih spesifik, ya. Oke, jadi faktor-faktor apa saja? Karena menstruasi, apa karena stres belajar sehingga pembentukan hemoglobinnya terhambat, ya, atau faktor-faktor lain, ya, seperti itu. Saya kira bagusnya judulnya, tapi ingat bahwa harus ada nilai barunya, ya, ada nilai novelty-nya, ya, dan harus berbobot, ya. Jadi kalau mau memilih judul itu maka pilihlah, ya. Waktunya sudah cukup. Oke, baiklah anak-anakku sekalian, saya bangga dengan kalian sudah ada upaya untuk bisa meningkatkan kapasitas kalian, ya, dalam menyusun proposal dan memilih cara menetapkan judul yang baik. Tentu kan ini ada tiga sesi materi. Rangkaian-rangkaian berikutnya akan dilanjutkan oleh Dr. Ami dan Dr. Yuli. Ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Prof atas materinya. Langsung saja untuk mengefisienkan waktu untuk pemateri kedua akan dibawakan oleh Dr. Ami Febrisa Ahmad, Master Kesehatan. Namun sebelum itu saya akan bacakan CV-nya terlebih dahulu. CV-nya nama lengkap Dr. Ami Febrisa Ahmad, Master Kesehatan, jabatan golongan penata, golongan 3C, jabatan fungsional, lektor, alamat kantor, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Makassar, riwayat pelatihan aplikasi teknik biologi molekuler dan imunologi 2017, kemudian Health Erasmus program 2018 sampai 2020. Publikasi artikel ilmiah dalam jurnal Molecular Impact on High Motility Group Box 1 in PIPS and DIPS 2019. Kontaknya teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian pendidikan 2003 sampai 2008 Universitas Hasanuddin S1 Profesi Doktor 2011 sampai 2013 Universitas Hasanuddin S2 Biomedik 2017 sampai 2020 Universitas Hasanuddin S3 Ilmu Kedokteran. Pemakaran seminar ilmiah 2019 Kuala Lumpur Asian Medical Education Association, kemudian 2019 di Tokyo International Conference on Medical Engineering and Technology, kemudian 2019 di Istanbul International Conference on Medical Science. Penghargaan
2022 kemarin penghargaan dosen tetap yayasan dengan masa pengabdian 10 tahun. Mungkin itu saja CV-nya, kemudian langsung saja Dok, tadi dong. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin ke Ibunda Prof. Suryani. Saya ingin kalau menjelaskan yang depannya Prof yang ahli researchnya kayak malu-malu. Ya, jadi Prof ini Ibunda saya sudah kenal sebagai ibu, beliau guru dan kebetulan menjabat sebagai dekan di ya, jadi saya sangat senang teman-teman adik-adik di MRC ini mengadakan event ini. Sebenarnya saya pernah singgungi ya untuk WMP, ayo kita bikin sesi brainstorming. Nah, inilah salah satu langkah awal untuk membuka pikiran adik-adik untuk memilih topik-topik penelitian yang baru, yang seperti Prof bilang tadi, yang bagus, yang menarik, ya, dan tetap novel. Oke, next. Jadi outline-nya mungkin saya singgung sedikit apa yang Prof sudah sampaikan tadi juga tentang bagaimana merumuskan masalah. Kemudian yang berikutnya mungkin saya agak melangkah lagi. Ayo kita mulai menulis. Dan yang selanjutnya ada beberapa aplikasi yang saya sarankan ada yang bisa gunakan untuk menulis. Jadi sekarang saya mungkin waktu S2 atau S3 itu aplikasi menulis sedikit sekali yang bisa. Sekarang dengan zamannya artificial intelligence itu bertubi-tubi banyak sekali. Jadi saya akan kasih contoh beberapa link yang ada yang bisa pakai untuk menulis dan itu sangat membantu. Silakan next lagi. Ya. Ketika ditanya waktu WMP saya ingat sekali. Sudah judulnya? Belum ada Dok. Minggu depan saya masuk lagi. Sudah judulnya? Belum ada Dok. Jadi kapan adanya ya? Jadi memang mencari ide atau mencari sesuatu hal yang mau diteliti memang tidak bisa serta-merta bangun tidur langsung dapat. It takes time, itu butuh waktu. Dan untuk tahu apa, betul yang disampaikan Prof, harus banyak membaca, harus banyak mengobservasi, harus banyak melihat fenomena, harus mungkin baca, mungkin ada nonton TV, harus banyak melihat hal-hal di luar sana ya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Apa sih yang concern ya? Oke, itu dulu. Kalau sudah lakukan itu, baru ada ide. Jadi tidak serta-merta kayak tiba-tiba dapat ilham, saya melihat ini. Tidak mungkin. Pasti ada sesuatu yang kalian lakukan. Ya? Oke, next. Ya, kenapa penting untuk merumuskan masalah? Sama seperti kayak kita bangun rumah atau membangun bangunan, rumusan masalah itu adalah fondasi gedung itu. Jadi seperti kayak yang akan menjadi penguat. Jadi kalau itu saja masalah tak jelas, yakin dan percaya, seterusnya nanti hasil penelitian tidak jelas juga. Ini sih memang mengarah kemana? Ini mau menjawab apa kan? Jadi bayangkan rumusan masalah itu seperti kayak fondasi kuat. Oke, ini yang saya mau teliti. Ya? Karena kalau itu sudah jelas, itulah nanti akan kalian pegang sampai penelitian itu selesai. Ya? Dianggap dia sebagai foundation of the building. Next. Ya, mau cari ide di mana? Ada yang bisa lihat. Mungkin yang pertama pasti karena mungkin skripsi ilmiah, carinya juga di tempat yang berilmiah. Ya, apa itu? Jurnal ilmiah. Kalau bisa yang bereputasi, artikel ilmiah. Yang berikutnya apa? Hadiri seminar-seminar ilmiah. Di situ banyak ide. Hadiri konferensi ilmiah, di mana banyak expert atau ahli yang akan ikut di situ memaparkan hasilnya ya. Jadi dia kalian pasti akan dapat ide. Kemudian ahli observasi. Nah ini betul, Prof tadi juga sempat singgung. Observasi, silakan lihat di sekeliling kalian. Apa yang menjadi hal yang menarik untuk kalian mau selesaikan. Kemudian apa nih?
beberapa hasil penelitian sebelumnya, sehingga kadang di bagian retrieve itu ada limitasi. Nah, kalian bisa ambil itu, oh ini kayaknya dia tidak bisa jawab, mungkin saya bisa selesaikan. Ya, jadi itu bisa dari retrieve, replication, ya replika, ya, murni mengulang semua, itu namanya plagiasi. Tapi kita bisa mengulang satu studi dengan menambahkan hal-hal yang baru, variabelnya mungkin ditambah atau sampelnya mungkin lain, ya, intervensinya berbeda, tapi metodenya sama, itu juga bisa. Atau conversation dengan college atau profesor, kalau di conference ya sama yang kita bikin sekarang ya, jadi kita brainstorming, kita berdiskusi dengan expert. Ya itu menjadi salah satu cara untuk mencari ide. Oke, jadi banyak sekali. Next. Langkah-langkah yang pertama kita bisa bikin, yang pertama ada, kalau saya lihat di sini ada 5 langkah yang saya catat untuk adik-adik kalau mau cari topik. Yang pertama, cari dulu yang menarik apa interestnya. Ini Tasya sudah bilang anemia, tentang anemia. Terus yang lain apa? Ya. Yang ini Fahira apa? Demam, kejang demam ya. Jadi dia sudah interest sama itu. Cari dulu sesuatu yang interest. Setelah tahu yang interest, pilih topik di bidang itu yang mananya. Ya, jadi kejang demam itu apanya? Diagnostiknya kan? Terapinya kan? Faktor risikonya kan? Apanya? Ya. Terus tersempit lagi menjadi sesuatu yang spesifik yang bisa kalian jawab dan selesaikan. Lalu tentukan perumusan masalah dan buat dalam bentuk tujuan. Jadi kalau ada perumusan itu biasanya rumusan dalam bentuk pertanyaan, dikonversi itu menjadi tujuan, ya. Tujuan penelitian. Oke, next. Iya kan? Setelah jadi ada 5 step ya. Oke, next. Ya, area interest kita apa? Ya, mulai dengan sesuatu yang kita familiar. Ya pastilah kalau ada pasti sesuatu yang kalian biasa dengar ya. Berarti ya kalau masalah kesehatan ya pasti kalian semua sering dengar. Terus mulai berpikir kreatif dan berpikir out of the box ya. Brainstorming untuk tahu misalnya kayak Fahira, kejang demam apanya nih yang saya mau teliti. Kita bisa berkreatif dengan banyak diskusi dengan expert, misalnya ajak bertanya dengan Dr. Wery atau membaca review terbaru tentang kejang demam. Dari situ baru muncul ide. Ya. Yang jelas pilih dulu satu yang interest. Oke, apa? Itu dulu di kepalamu. Kan Prof sudah singgung biomedical research banyak sekali tuh. Ada kayak teknologi yang tadi semua itu ada. Yang misalnya banyak. Silakan dipilih yang mana di situ yang menarik. Baru kalian kira-kira dari situ mau ke arah mana. Oke, next. Kemudian pilih dari saya kejang demam. Oke, Fahira sudah pilih kejang demam, saya mau pilih. Tapi mau fokus kemana? Ya. Yang pertama untuk memilih fokusnya kita harus tahu bahwa ini memang signifikan harus kita pilih. Pertama signifikannya lihat dari mana? Banyakkah kasusnya? Kemudian mortalitasnya bagaimana? Memang penanganannya selalu terlambat. Tuh kenapa harus diteliti? Itunya, signifikansinya. Terus dia orang meneliti kejang demam itu pernah ada atau tidak? Kalau sudah ada, tentang apa yang sudah ada? Ya. Kalaupun yang belum, yang mana? Apakah masih perlu riset tentang kejang demam? Nah itu bisa terjawab. Kalau tadi kita bikin literatur review, ya, kita baca sama kita diskusi sama expert. Terus interest dan menarik ya, pastilah tadi sudah pasti topik kejang demam itu menarik untuk kalian
perkirakan dia pilih ya, karena inilah nanti suatu saat yang akan dia dalami lebih lanjut. Mungkin dia mau spesialis neurologi mungkin atau anak, jadi itu menjadi dasarnya sesuatu yang akan dia studi lebih lanjut ya. Oke, next. Ya, dari topik itu kejang demam persingkatnya menjadi lebih spesifik lagi fokusnya. Misalnya, apa itu klinis kejang demam? Definisinya. Terus apa dampaknya? Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kejang demam? Semua itu harus dicari tahu dulu dan dicari sespesifik mungkin kejang demam seperti apa sih yang mau saya selesaikan ini masalahnya? Apakah masalah penanganannya atau saya mau faktor risikonya, karena tidak ditahu, tidak semua anak kena kejang demam tuh. Nah, apa faktor risikonya? Apakah faktor risikonya itu belum semua terjawab? Itu dulu ya. Jadi cari spesifik areanya yang mana. Next. Setelah milih misalnya, Faira mau ambil faktor-faktor risiko dong. Wow, dia mau cari tahu faktor yang menyebabkan kejang demam. Nah, pastikan ketika memilih fokus faktor risiko itu, pastikan kita tertarik. Oke, sudah aman. Literaturnya banyak, jadi banyak di sumber-sumber referensi yang kita bisa baca. Kemudian yang terakhir, visibilitas dan restorasi. Artinya, kalau akhirnya nanti bikin penelitian faktor risiko kejang demam, itu dia punya sumber daya yang bisa dia lakukan. Artinya di rumah sakit banyak kasusnya, sampelnya banyak, pendanaannya ada, dia bisa secara time limit, waktu sumber daya tenaganya cukup, oke diambil. Okay. Tapi kalau ternyata itu tidak bisa, misalnya bukan dengan teknologi, misalnya tadi yang sekarang sedikit, dan yang kalau kita tahu, neurologi kalau kita tahu itu sedikit, kan susah. Tidak mungkin tidak bisa dapat sampelnya dengan cukup. Jadi visibilitas dan resources ini juga salah satu hal yang harus kalian pertimbangkan untuk memilih fokus. Yang mungkin terlalu muluk-muluk bilang mau menyelesaikan semua masalah di dunia ini, tidak usah lah. Jadi saya dengan apa yang kita punya sumber daya, kalau kita hanya bisa pakai kuesioner misalnya, atau kita hanya bisa pakai observasi, atau kalau mungkin ada sedikit dana tak bisa pemeriksaan laboratorium, nggak apa-apa. Artinya pemilihan research problem, perhatikan dulu itu resources. Ya. Kita bisa apa sih? Apa sih yang kita punya? Ya. Oke, next. Kemudian setelah ada rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan, misalnya rumusan masalahnya tadi Pak Hira ingin mengetahui faktor-faktor risiko yang menyebabkan kejadian kejang demam pada anak usia 1-5 tahun atau di bawah 5 tahun, atau anak balita umur berarti 1 tahun. Dia ubah itu menjadi bentuk tujuan. Nah, jadi sudah rumusan kita konversi ke tujuan. Tujuan penelitian itu biasanya lebih spesifik ya. Dia pakai kata kerja kayak untuk mengetahui, untuk membedakan, untuk mengetahui korelasi. Itu. Jadi sudah dirumuskan dia mau berubah ke tujuan. Jadi kayak contohnya Faira tadi berarti yang tujuan pertamanya untuk mengetahui karakteristik anak-anak penderita kejang demam ya. Yang pertama berdasarkan jenis kelamin. Karakteristik anak-anak penderita kejang demam berdasarkan pekerjaan atau riwayat penyakit ibu misalnya ya. Makasih faktor. Pokoknya begitu. Jadi dia cari semua faktor-faktor yang bisa menjadi faktor risiko seorang anak kena kejang demam. Itu dia menjadi tujuannya. Sehingga kalau dia sudah jawab itu semua tujuan, berarti rumusannya terjawab enggak? Terjawab enggak? Terjawab karena tujuannya riset. Nah, jadi seperti itu. Terakhir tujuan itu terakhir, sesuatu yang bisa diukur. Oke, next. Nah, sekarang mari kita mulai menulis. Oke, yang kita tulis sebenarnya untuk sebagai awal untuk memudahkan kita untuk bikin proposal adalah literatur review. Dengan membuat literatur review itu akan membantu kita untuk mencari gap dan kebaruan ya. Ya, dengan satu literatur review pun ada yang juga bisa menerbitkan dia menjadi satu karya. Jadi bayangkan kalian bikin satu tulisan hanya untuk mencari
mencari topik itu bisa jadi karya. Literatur review itu karya loh, karena hasil pencarian yang kalian tulis dan bisa diterbitkan. Hanya untuk mencari topik, nah saya tahu ada di topikmu, mau meneliti ada lagi karya. Jadi banyak yang bisa dihasilkan dari suatu skripsi. Next. Nah untuk menulis skripsi, pertama butuh topik, yang kedua kumpulkan referensi yang relevan dan dari kualitas jurnal yang baik. Grupkan kelompokkan semua jurnal itu secara berkelompok sesuai tema. Kemudian lihat perbedaan atau gapnya dan mulai menulis. Ya, jadi hanya dari menangkap sederhana. Oke, next. Ya untuk topik, nah ini sebenarnya sama. Jadi kayak tadi sudah dicontohkan oleh Fahira. Topiknya adalah apa kalau kerja menulis? Step. Yang langkah apa? Caesar. Apa sih itu kerja menulis? Caesar. Ya, Caesar. Jadi yaitu dia kan topik itu. Nah, ya sama ya. Untuk mulai topik harus menentukan kata kunci nanti. Kalau mau cari literatur searching, misalnya apa Caesar, apa sih samanya lagi? Epileptic life, iya mungkin Caesar sih. Terus nanti dikaitkan dengan demam, febrile. Oke, next. Ya, jadi tentukan dulu topik. Oke, yang interest. Yang kedua, mulai mencari referensi. Nah, nanti Ibu Juli akan berikan contoh gimana saja bisa kita cari jurnal atau referensi. Tapi yang paling penting harus berasal dari tempat-tempat yang ilmiah. Oke, jadi kita cari referensi di mana? Di mana? Yang blogspot, ya, yang nggak tahu domainnya dari mana. Ya. Jadi cari yang tempat-tempat memang ilmiah ya. Jadi kalau yang saya tulis di atas itu bisa di jurnal yang terindeks, bisa cari di jurnal yang di Medline, PubMed, Google Scholar itu bisa. Dan hati-hati jangan sampai jurnal itu masuk di jurnal predator. Setelah dapat referensi, kumpulkan dan masukkan semua dalam reference manager. Ya, Mendeley. Sudah punya Mendeley semua? Ya, Mendeley web bisa saja ya. Sebenarnya lebih bagus sekarang yang ini, yang web. Masih bisa terakses yang desktop? Bisa. Masih bisa jadi? Iya. Bisa juga yang desktop, bisa juga yang web. Oke, next. Nah ini beberapa jurnal database, ada Medline, PubMed, Science Direct, Google Scholar. Ya. Kalau Indonesia mungkin bisa cari nanti Bu Juli, Sinta ya kalau tidak salah, itu juga bisa. Artinya semakin ilmiah tempat kita cari referensi, berarti semakin valid ya, berarti bisa dipertanggungjawabkan ini kebaruannya nanti terbentuk. Dan dibaca yang opini-opini orang. Menurut ini belum pernah ada ini, tapi blogspot atau dari Tribun Music bisa jalan kan ya, cari di tempat ilmiah. Oke, next. Setelah kumpul semua referensi, kelompokkan menjadi ke dalam tabel, pindahkan di dalam tabel. Jadi saya penelitian jurnal 1, siapa yang tulis, metodenya apa, sampelnya apa hasilnya, apa kebaruannya. Jadi misalnya tadi Pak Akira dapat satu jurnal, tujuannya dia mau mengetahui kejadian demam pada anak, tapi mungkin metodenya apa nih? Misalnya dia pakai cross sectional ya misalnya. Terus sampelnya itu anak-anak di rumah sakit mana di Jawa, kan misalnya. Terus apa hasil dia temukan? Oh ternyata faktor resikonya ini yang bermakna. Nah segitu Pak Akira lihat semua hasilnya. Oh ini sudah dibidik di sini, ini sudah. Oh ini yang belum ada di Makassar ini belum ada pendapat. Nah itu bisa menjadi tabel ini akan membantu adik-adik mencari kebaruan secara sistematis. Oke, next. Oke, next lagi. Nah ini contohnya ya, tapi kita belum bisa itu saya lagi ya. Belum deh. Iya. Jadi kayak kelihatan ya. Jadi contoh ini aku buat untuk
Jadi herbal medicine dan COVID. Jadi saya kelompokkan beberapa tulisan yang menggunakan herbal untuk kasus COVID. Ya, next lagi. Atau ini contoh penggunaan akupuntur untuk nyeri punggung belakang. Jadi misalnya ada yang tertarik meneliti tentang complementary medicine ya, jadi kayak atau bekam misalnya ya kan. Nah itu dia mau lihat apakah bisa menurunkan nyeri LDP atau tidak di akupuntur. Jadi cari semua tuh, baru dia kelompokkan apa kebenarannya. Ya bisa. Nah untuk tahu baru berarti harus baca kan. Jadi intinya kembali baca. Iya. Ya kalau membacanya mau dikonversi menjadi literat itu bagus. Gak ada yang satu kali ya. Oke, next. Ya setelah itu tulis nih secara kronologis ataukah secara deskriptif tergantung mau bertema atau mau secara deskriptif. Yang paling penting juga hindari plagiarisme, lakukan paraphrasing. Ya, nanti saya kasih lihat contoh aplikasi yang bisa dipakai paraphrasing. Itu ada yang biasa saya pakai itu Grammarly atau kadang-kadang juga Quillbot, itu juga bagus ya. Karena tidak bisa kita langsung copy paste terus langsung copy gitu, karena kalau kita menerbitkan tulisan kita itu akan terbaca kemiripannya, jadi akan terindikasi kita melakukan plagiarisme. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk ke aplikasi ya yang bisa membantu. Next step. Ya, untuk paraphrasing kalian bisa pakai 1 Grammarly, 2 Read and Write, 3 Quillbot. Jadi yang ini tiga-tiganya ini saya biasa pakai. Kalian kalau mau beli, kan ada si toko buku orange gitu ya, so gitu. Itu yang mau ya kan murah-murah, tapi kalau dia mati harus lagi cek yang berjual. Saya pernah begitu karena saya tidak butuh amat sih, kalau dia nggak coba bisa ya. Jadi silakan memanfaatkan sumber daya ya, resources. Nah, reference manager apa? Gak banyak, Mendeley, Endnotes, Zotero. Yang gratis aja ya, Mendeley. Oke, next. Nah, untuk menulis, untuk mencegah dan untuk mengecek apakah punyata itu mirip atau tidak dengan punyanya orang, itu adalah kita pakai Turnitin ya. Turnitin ini sebenarnya kalian tidak perlu beli karena di UP2M di unitnya Kak Juli juga ada punyanya Fakultas. Jadi kalau kalian mau mengecek karyanya kalian itu seberapa mirip dengan orang lain, itu kasih saja ke staffnya Bu Juli Mbak Indah ya, nanti dia Turnitin. Yang berikutnya ada beberapa AI. Nah ini seru nih karena ternyata di AI itu sangat membantu dan saya merasakannya. Saya bisa mau mencari AI yang bisa bikin soal. Bukan saya PPT itu begitu. Betul ya, karena saya ya Allah bikin soal itu luar biasa. Yang pertama ChatGPT ya. ChatGPT ini menurutku yang paling terdepan ya, karena dia pertama yang awal. Terus sekarang kayaknya dia sudah upgrade terus. Dulu gratis, sekarang saya sudah berbayar ya. Apa yang ChatGPT bisa bantu? Dia bisa bantu bikin outline. Jadi bisa tergantung instruksinya atau promptnya ya kan, dia bahasa prompt tergantung ke instruksi apa. Misalnya bikinkan saya atau bahan atau bab tentang ini, dia bikinkan itu kayak ya. Nah itu yang kita ambil, tapi dia langsung copy paste karena pasti kita belajar di sini ya. Tapi dia bisa bantu dia bikin outline. Terus yang berikut yang pernah juga saya coba ini Upwork. Upwork ini untuk membantu men-summarize. Jadi kadang kita punya kayak bacaan banyak sekali, itu dia bisa ringkaskan dengan ini. Terus ini juga yang bagus ya, pernah saya coba Kumata ya, Kumata AI ini juga bagus. Dia itu sama kayak membantu kita untuk skimming. Jadi misalnya ada satu jurnal yang kita download ya, misalnya satu jurnal, kita upload saja di Kumata. Mungkin kita coba kalau sempat. Kalian tanya apa hasilnya jurnal, langsung praktik. Terus apa metodenya ini dia muncul. Jadi tidak
kan gitu. Wah, apa benarnya? Itu saja kita kasih kita Excel, itu hasilnya. Oh, terus kita baca. Terus, nah ini yang bulan terakhir ini yang menarik karena ternyata ada yang namanya collected paper sama research random. Jadi dia bisa kasih visualisasi punya orang itu dikelompok-kelompokkan menjadi beberapa koleksi. Jadi saya kasih contohnya. Dia kasih gambaran kalau ini banyak nih yang orang menulis yang ini, kalau ini masih sedikit, ini banyak. Oke, next. Ya, terakhir, there is nothing new under the sun. Artinya apapun yang ada ini tidak ada yang baru, tidak ada yang baru. Intinya, kalau kita men-stealing dari satu ide, itu kita belajar. Tapi kalau kita men-stealing atau mencuri dari beberapa orang, itu penelitian. Oh, tidak betul. Artinya kita gabungkan, oh ini punya ini, punya ini, punya ini, punya ini. Itu kan novel, orang tidak bikin. Nah, jadi kalau susah dipikir, ya memang hampir semua orang sudah menyelesaikan. Tapi kalau kita bisa berkreasi out of the box, gabungkan ini sama ini, gabungkan ini sama ini, tapi tetap ada dasar teorinya, itu novel loh, dan itu research. Ya? Oke, jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Lanjutkan ke Bu Juli, nanti saya akan jawab. Terima kasih banyak dok atas materinya. Selanjutnya komentar ketiga yaitu Ibu Dina Ibrahim, Master Science PhD, golongan 3C, pangkat penata muda, jabatan akademik Lektor Perguruan Tinggi Universitas Muhammadiyah Makassar, alamat rumah Jalan Aslam Keranji nomor 190 Kompleks Padepokan 3 Makassar. Pendidikan 1995, S1 Kesehatan Masyarakat di Universitas Hasanuddin, 2008 Universitas Okayama, kemudian S2 Public Health, kemudian S3 Epidemiologi 2012 di Universitas Okayama. Pengalaman penelitian 2022 kemarin Community Based Research Dynamic antibody level of post vaccination COVID-19 in Bantaing Agency. Kemudian kontaknya teman-teman dapat lihat. Kemudian riwayat pelatihan, terakhir advanced online course merancang pendidikan klinik 2021 Universitas Gadjah Mada. Karya ilmiah terakhir 2021. Intensity of counseling visit to among rural women with penghargaan 2023, keberlanjutan kampung keluarga berkualitas terhadap penurunan kejadian stunting, dukungan apa yang diperlukan. Mungkin itu saja, langsung saja untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan ke Ibu Juli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak sekalian. Sebetulnya hari ini saya senang sekali ya. Maksudnya saya terbantukan. Maksudnya pada umumnya di sini angkatan 2021 yang sambil bekerja 2030 bisa tercapai ya. Artinya mengkader adik-adik kalian dan memperdalam khususnya bagi angkatan 2021.
Ya, melalui kegiatan scientific training ini untuk hari ini saya yakin anak-anak sekalian sudah banyak sekali, apalagi dokter Ami itu pakarnya sekali di fakultas kedokteran, tidak ada yang tidak tahu beliau itu publikasinya sudah bisa dalam istiqamah itu produknya sampai 3 ya. Itu skillnya ya, maksudnya kalau betul-betul dia pengalaman di bidang publikasi sangat bagus, apalagi kalau penelitian. Begitupun juga Prof, kita tidak ragukan lagi beliau memang sudah ibunya di sini, dan saya tahu beliau itu sebelum kenalan dengan beliau, mereka memang sudah concern dari awal sejak beliau di pendidikan kedokteran, beliau sudah sangat memperdalam ilmu penelitiannya dan publikasinya, dan saya yakin beliau berada, maksudnya menjabat sebagai profesor itu yang mengangkat atau memberikan dukungan ke profesi ini adalah publikasi dan penelitian tentunya. Baik, mungkin tidak terlalu banyak ya, karena saya pikir tadi sudah banyak sekali dari Prof dengan Dr. Ami. Saya cuma kembali menekankan bahwa apalagi tadi kami itu sama-sama semua judulnya, saya sependapat dengan Prof tadi bahwa yang pada saat saya tanya makna media bahwa apa tema penelitian ini, apa yang saya akan bawakan, ternyata itu pencarian judul. Dan kami bertiga ternyata sama semuanya, ya. Jadi berarti kami bisa memberikan pandangan-pandangan berbeda atau sesuai dengan pengalaman yang kami biasanya lakukan, ya. Pada satu pengalaman yang kami telah lakukan selama ini sebelum menggali sesuatu hal-hal yang menarik atau fenomenal yang bisa kita angkat dari suatu karya ilmiah, ya. Dan saya selalu tekankan kepada sekalian bahwa tidak usah jauh-jauh untuk melihat memikirkan apa yang di luar sana. Yang penting kita dulu aware apa yang ada di sekitar kita. Kita sesuaikan dengan keminatan tadi seperti yang disampaikan oleh Dr. Amik dan Prof. Suryani. Dan saya juga dukung, maksudnya saya sependapat tadi dengan Prof bahwa judul itu bisa di belakang. Itu judul. Jadi saya heran kalau misalnya sesuatu teman-teman atau mahasiswa bahwa saya belum menentukan judul, ya. Saya selalu bilang begitu. Karena saya pengalaman saya waktu sekolah, apa temamu, apa perdanaan penelitian, apa hipotesismu, apa yang kamu membuktikan, itu yang selalu saya selalu ingat kepada pembimbing skripsi saya, bukan tesis saya ya, karena dia cuma setengah halaman, bahkan maaf 1 halaman dari konsep yang saya akan teliti, ya. Dia tidak melulu bahwa kita harus berlembar-lembar, ya, tidak. Dan saya harap juga kepada mahasiswa angkatan 2021 bahwa dalam penulisan proposal di situ tidak menyatakan bahwa berapa lembar harus dibuat, tidak. Saya selalu tekankan kelas bahwa proposal itu tidak lebih dari 3 lembar untuk pengantarnya atau pendahuluannya, ya. Introduction-nya itu tidak lebih dari 3 lembar. Kalau sudah lebih 3 lembar itu sudah bosan loh, sudah boring orang membacanya. Jadi paling banyak itu 15, yang paling banyak itu adalah referensinya, tujuan pustakanya. Jadi kita membuat sedemikian simple tapi betul-betul mewakili apa yang harus disampaikan di dalam. Nah, kembali tadi ke masalah judul, ya, masalah judul penelitian tadi harus, tapi sudah dilihatkan skill apa yang sebenarnya pada saat kita penulisan judul. Tadi ada 5W apa 1H, kemudian bagaimana menimbulkan curiosity dari pembaca dari Dr. Amin. Ya, kalau selama ini dinyatakan bahwa judul itu selalu berasosiasi bahwa hubungan atau analisa. Ya, kalau yang saya bisa sampaikan bahwa judul itu sebaiknya asal bagaimana kita memodifikasi kalimat tersebut menjadi satu kalimat yang betul-betul mengangkut 2 variabel tersebut. Satu independen, satu dependennya. Tidak usah, meskipun itu tidak ada hubungan, tapi orang yang sudah
contoh di situ. Ada dua hal yang saling terkait, jadi orang sudah bisa tahu di situ. Baik, saya sudah mulai mungkin slide. Yang tadi sebenarnya ini secara umum ya, pencarian judul proposal nanti lebih ke bawah itu lebih spesifik mungkin nanti kita langkah karena waktu juga silakan ya. Jadi penelitian atau riset merupakan kegiatan yang menggunakan metode ilmiah. Jadi sesuatu yang ilmiah. Jadi bukan lagi intuitifnya seseorang bahwa penelitian itu saya mau begini, tapi harus ada tahapannya ya, untuk mendapatkan bukti dan pengamatan yang hati-hati, sistematis dan objektif. Nah, silakan slide lagi. Nah, menurut tujuannya ada eksploratif dan ada deskriptif. Itu salah satu contohnya, yang mana disebut eksploratif dan ada yang disebut dengan berdasarkan tujuannya ya, kalau ujian penelitian. Dan slide lagi, menurut tujuannya lagi ya, bisa dengan korelasional, bisa dengan kausal dan eksplanatori. Nah, ini yang paling biasanya di Fakultas Kedokteran yang kurikulum kita, bahwa dalam penelitian itu selalu kita mencari penyebabnya ya, karena ada dua, kita membandingkan dua variabel ini karena dari awal penelitian kita, kurikulumnya kita mengupayakan mahasiswa melatih kemampuan berpikir kritisnya. Kenapa sih hasilnya kita ini tidak signifikan? Kenapa sih misalnya yang kita dugakan tadi kan tertanya saya pertanyaan penelitiannya, kenapa tadi yang saya sampaikan bahwa orang usia produktif itu seperti Anda remaja dewasa yang kalian anggap bahwa sehat-sehat saja, tetapi pada saat Anda melakukan pengukuran ternyata tinggi atau akhirnya masuk ke grade 2 atau grade 1 ya, yang tadinya kita anggap bahwa nggak masalah kok, masih muda ya, tetapi setelah Anda melakukan pengukuran ternyata sudah 2 kali pengukuran ternyata orang ini masuk berisiko ya. Itu tidak bisa jadi sesuatu hal yang kita dugakan tadi sesuai terbukti pada saat kita pengukuran. Itu salah satu contoh tujuan penelitian kausal ya. Kemudian slide berikutnya, berdasarkan teknik pengumpulan data ya, itu ada berdasarkan pengamatan, bisa dengan eksperimen. Jadi kami tidak membahas statistik kepada anak sekalian. Selama ini kan kalau setiap angkatan per angkatan itu 70% perbanding 30% ya. Artinya 70% itu semua observasi ya, rata-rata. Tadi dibilang Dr. Ami juga bahwa kami tidak membatasi, sesuai kerjakan apa yang Anda dinanti sesuai dengan kemampuan yang Anda miliki ya. Kemudian eksperimen ya, eksperimen itu meskipun kita masih sebagai uji ekstrak ya, uji ekstrak, tetapi carilah probability-nya ya. Jangan sampai kita maksudnya beda kalau kita memang bandingkan dengan fakultas prodi farmasi, memang lebih banyak ke memang spesifik ilmunya memang kebanyakan pada eksperimen pembuktian ekstrak, kemudian penelitian bagaimana menguji sensitivitas dari suatu bahan kimia atau bahan yang sudah terolah ya, bagaimana dampak kepada kesehatan manusia maupun perbandingannya kepada hewan uji coba itu memang ahlinya memang harusnya ranahnya dia. Nah, kita sebagai di Fakultas Kedokteran kita berusaha bagaimana mengambil topik tersebut, merangkum sehingga betul-betul spesifik dan relevan dengan keilmuannya kita. Apa yang kita tinjau, misalnya kalau kita tahu ekstrak ini bisa bermanfaat bagi dunia kedokteran, kenapa kita tidak olah lebih banyak ya, maksudnya artinya kita bisa membandingkan dengan hal yang lain. Kalau misalnya uji coba kan hanya pada usia dewasa atau saya uji cobakan pada usia remaja, apakah itu efeknya tidak terlalu berbeda dengan orang usia lanjut misalnya. Itu salah satu contoh dari eksperimen supaya bisa membedakan dengan orang-orang yang memang ranahnya di bidang eksperimen. Ya, kemudian selanjutnya ya, kemudian menurut analisis kuantitatif dan kualitatif. Nah, kita mau penelitian ini karena selama saya sudah jelaskan dari awal bahwa
kurikulumnya adalah kuantitatif, ya. Jadi tidak apa-apa kita lihat cenderung penelitiannya karena selama topik-topik perkuliahan itu memang ke kuantitatif diarahkan, ya. Pendidikan kedokteran tidak terlepas bahwa menurut berdasarkan apa yang saya lihat, ya, selalu saya sampaikan kepada kalian bahwa kita tidak bilang menyampaikan kepada seseorang bahwa berdasarkan observasi saya, tetapi kalau dunia kedokteran eksak, ya, selalu bahwa berdasarkan data bla 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 bla, ya, selalu kita berdasarkan data. Jadi kuantitatiflah yang relevan kalau kita mau pembuktian suatu hipotesis. Karena jelas di kualitatif itu, penelitian kualitatif itu tidak menggunakan hipotesis, hanya merupakan naratif. Naratif artinya menyampaikan, mendeskripsikan apa penelitian yang dia lihat di lapangan, ya. Kemudian lanjut, kemudian karakter peneliti. Peneliti itu boleh salah hipotesis dan salah analisis, salah pengujian hipotesis. Tapi peneliti tidak boleh bohong atau menipu, memperolehkan data dan memanipulasi hasil pengolahan statistik dan lain-lain. Jadi ingat Ki, sebelum penelitian nanti ada etik, ya. Jadi masih mungkin minggu depan saya akan topiknya untuk etik, cara menulis atau cara menfil, cara mengisi daftar etik. Jadi setelah ujian proposal nanti kalian harus mengajukan etik, ya. Jadi betul-betul kami mau menghasilkan output yang benar-benar valid, mewakili apa yang terjadi di lapangan atau di masyarakat. Apa yang Anda ambil datanya di masyarakat, baik itu di institusi, misalnya di pelayanan kesehatan di puskesmas, ataupun di klinik-klinik swasta, ataupun di institusi. Artinya data yang Anda ambil betul-betul valid, ya. Jadi kita boleh mengajarkan kepada anak sekalian bahwa kita sebagai peneliti melaporkan hasil penelitian kita betul-betul apa yang kita sampaikan di masyarakat, di dalam publikasi itu adalah perwakilan yang terjadi di populasi yang sebenarnya, karena kita mengambil data tersebut berdasarkan langkah-langkah ilmiah. Ya, artinya mulai dari awal penentuan rumusan masalah, kemudian membuat suatu definisi operasional, kemudian rumus besar sampel, sampai analisisnya itu betul-betul runut dan sistematis, sehingga hasil itu betul-betul kita bisa valid dan Anda bisa menghasilkan suatu hasil karya ilmiah yang bisa diapresiasi bahwa ini bisa maksudnya bisa berada di dunia keilmuan, diterima, ya. Ini tadi yang disebut dengan ada nilai kebaruannya, ya. Bayangkan kalau misalnya Anda membuat suatu penelitian kalau kita tidak memperhatikan nilai kebaruannya dan asal saja membuat, sayang sekali kalau tidak dirangkul dengan baik, tidak dirangkul secara ilmiah, ya. Itu yang perlu anak-anak ketahui. Dan berikutnya, ini ada rancangan penelitian, penentuan bidang penelitian, research field, ya, penentuan topik penelitian, penentuan masalah penelitian. Jadi mungkin ini ada salah satu, mungkin tadi Dr. Ami sudah jelaskan matriksnya, itu bagus sekali. Anda contohi bagaimana membuat suatu rancangan, memilih suatu penentuan minat apa, ya. Kalau misalnya anak sekalian karena berkaitan di sini pada umumnya mengambil skripsi, yang kita memplot research field-nya ke dalam 4 komponen utama, itu emergency medicine, kedokteran komunitas, biomedik dasar, dan pendidikan kedokteran, ya. Medical education, ya, ataupun al-Islam kemuhammadiyaan. Ada 5 sebenarnya. Kemudian tadi penentuan topik, kemudian setelah itu penentuan masalah penelitian, kemudian perangkuman metode-metode yang ada, penentuan metode yang diusulkan, kemudian evaluasi metode yang diusulkan, dan penulisan ilmiah dan publikasi hasil penelitian. Terakhir tahap terakhirnya yaitu, ya. Kemudian, nah ini ada tahapan penentuan tema penelitian, bisa nanti kalian baca, ya. Hampir sama tadi, tidak ada yang berbeda dari, maksudnya walaupun ada yang berbeda tapi tidak terlalu signifikan. Hampir semua menyatakan bahwa dalam penentuan
Jadi tadi ada kita sudah tentukan dari fakultas bahwa tema umum itu ada 5, ya, pilihan masing-masing. Jadi anak-anak bisa menentukan berdasarkan passionnya, berdasarkan keminatannya, berdasarkan apa yang Anda lihat sekarang ini, fenomena apa. Tentunya saya yakin kaya sekali bagi di sini, anak-anak sekalian. Maksudnya banyak nih yang pengetahuan kalau kita serius tadi diikuti dari awal, ditambah lagi dengan banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa men-trigger kalian untuk lebih termotivasi untuk menulis. Kalau perlu itu saya begitu ya, nggak ada yang gitu. Saya jarang-jarang laptopku itu meskipun itu dalam 1 hari belum tentu saya baca, ya. Dan yang istilahnya kayak gini. Kayak misalnya kalian anak-anak text kayak itu ya, kalau saya tahu kadang-kadang ada yang lebih fokus di sini ke blog ya. Kadang-kadang saya ingatkan dalam 1 minggu saja disiapkan waktunya untuk melihat itu penelitiannya, ya, dirinya supaya tercapai sesuai dengan waktunya, tidak ketinggalan, tidak kesusut. Artinya juga kalau kesusut hasilnya tidak maksimal, saya yakin. Jadi kalau saya dari awal kita sudah rancang itu bahwa minggu ini saya harus selesaikan apa yang harus sudah deadline-nya, ya. Jadi kalau misalnya sekarang anak-anak lebih banyak menggunakan iPad, ya, dengan iPad atau laptop, buka itu semua anunya, minimal saja. Paling tidak Anda bisa cek itu supaya tidak tertinggal di memori. Karena saya sudah tua ya, jadi saya selalu memberi reminder dengan cara membuka, terbuka terus itu apa-apa yang harus diselesaikan meskipun itu banyak distorsi ya, maksudnya hanya dilupakan. Tapi saya yakin kalian masih muda, ya, saya yakin kalian masih muda, masih bisa mengingat apa-apa yang harus dilihat sudah tercatat itu, ya. Jadi kadang-kadang misalnya begini, pencarian topik penelitian itu kan tergantung keminatan apa yang ada di sekitar kita. Kadang-kadang kita jalan saja atau sementara lagi bercakap dengan teman-teman itu muncul ide, ya, muncul ide, ternyata bagus ini bisa teliti. Tapi kalau kita tidak catat, kadang-kadang itu hilang. Jadi sebaiknya kalian sudah dilengkapi dengan gadget, dilengkapi dengan iPad, semua sudah lengkap nih, dan sama dengan zamannya kita. Kalian langsung tulis di situ apa yang bagus kalian, kemudian Anda carikan referensinya, ya. Lalu ternyata bagus begini, karena kadang-kadang ide itu muncul atau pada saat mungkin Anda belajar salah satu mata kuliah atau blog, ya, terus literatur searching, ya, ada mungkin literatur review untuk menyelesaikan suatu kasus di salah satu kasus penyakit di mata kuliah blog lain. Tiba-tiba muncul ide Anda, tapi karena Anda tidak catat dan hilang begitu saja. Saya ini begitu deh, karena saya sendiri merasakan, saya biasa bicara sama teman, biasa sama misalnya dosen atau orang-orang yang awam terhadap kesehatan, dia hanya mengadu, tiba-tiba muncul ide, ternyata bagus ini diteliti ya, karena baru kita setelah kita combine itu apa yang kita observe di sekitar kita, minat kita, ditambah nanti literatur searching yang menguatkan bahwa apa yang kita pikirkan sudah ada di luar sana, sudah ada di orang yang sudah teliti. Itu maksudnya supaya kita nanti penelitian tadi itu ada nilai kebaruannya, novelty-nya. Mungkin saja apa yang kita pikirkan hari ini, maksudnya ternyata ini bagus, tetapi setelah kita searching ada yang saya biasa begini. Ternyata apa yang saya dugakan bagus. Setelah saya baca-baca searching di ini, searching di beberapa sumber referensi jurnal, ternyata sudah banyak. Nah itu nanti yang semakin kita membaca, tapi kadang-kadang juga semakin kita membaca semakin muncul itu ide-ide yang ini. Jadi tadi harapannya kepada 2 materi Prof dan Dr. Ami sama semua, bahwa semakin banyak Anda membaca referensi, semakin muncul itu kan dalam sini buku yang mana sampai judulnya dan temanya sambil. Pernah saya dapatkan mahasiswa begitu. Pernah saya dapatkan bagus semua ilmunya, hasil pencariannya bagus semua, sampai-sampai dia bingung yang mana dia melakukan, bagus semua. Dan kami pun juga sebagai dosen pembimbing mendapat terserah kita kembalikan kemampuan bagaimana menjalankan. Dan hasilnya memang
banyak Anda membaca, semakin kaya kita akan ide-ide yang muncul. Jadi jangan salah, saya bilang minimal 15 artikel yang harus Anda referensi supaya menggambarkan bahwa pemikiran Anda itu tidak sempit. Ya. Semakin Anda baca, semakin banyak kayaknya yang harus diteliti, menarik ini. Saya saja sebagai dosen ya, dunia penelitian itu semakin kita gali, semakin semakin menarik ya. Saya tidak tua-tua amat ya, tapi kan lebih bagusnya sekarang anak-anak tadi Dr. Agus sudah sampaikan banyak sekali aplikasi yang membantu kalian ya, membantu kalian untuk menemukan ide, bagaimana mengekspresikan, menjabarkan itu dari paragraf ke paragraf yang lain, bagaimana mensambar ini, itu sudah banyak sekali membantu kita. Kalau dulu betul-betul itu yang namanya bab 1, betul-betul spesifik plan di situ. Bagaimana karena yang menentukan proposal itu, bagaimana kita menggambarkan itu yang kita mau teliti, ya. Itu mungkin yang khususnya untuk pencarian idenya ya. Kemudian selanjutnya berikut ya, dibaca nanti. Untuk mempersingkat waktu mungkin saya berikutnya di scroll ya. Ini kalau kalian kelihatan proposal ya. Jadi tadi Dr. Amin sudah sampaikan bahwa sudah ada Mendeley-nya enggak? Sudah ada semua ya. Coba Kibede bikin setiap mahasiswa Kibede punya akun Google Scholar supaya mulai dari sekarang sudah ada nanti rekam jejak ya. Pada saat kalian sudah sarjana tahun depan ya, pada saat sudah sarjana tahun depan Anda bisa mempublikasikan hasil karya ilmiahnya baik itu secara mandiri maupun secara kolaborasi dengan dosen pembimbing, sehingga nanti mempermudah kalian mengajukan proposal yang bisa didanai. Ya, saya tanya Amalia kemarin, ini proposal bagaimana? Proposal hibah atau proposal mandiri? Ya, dengan proposal mandiri tadi, saya yakin tadi kan program banyaknya ide itu muncul, tidak usah mungkin semuanya ya. Artinya dibuat spesifik saja, misalnya ada yang tertarik di medical education, ada yang tertarik di medik dasar, ada yang tertarik dengan arisan Muhammadiyah, ada kedokteran komunitas, dibagi-bagi per kelompok saja. Berapapun hasilnya perangkatan ini untuk periode kepengurusan Haris itu kita hargai ya. Itu nanti kita bisa tadi Dr. Agus sudah ini bahwa judul itu nanti bisa kita kembangkan penelitian kolaboratif dengan dosen maupun pengabdian masyarakat. Itu bagus sekali. Itu maksudnya di luar dari skripsi ya. Itu di luar dari skripsi. Jadi kan tadi tornya Prof sudah bacakan bahwa menghasilkan proposal yang output yang harusnya ada tadi outputnya yang ada di garis bold itu Prof itu bagus sekali. Kalau memang satu di sini lebih bagus kolaborasi, tidak usah satu-satu membebani kalian kalau kalian karena ada cabang pikirannya, ada skripsi, ada mengemas, ada yang belum. Jadi lebih bagus begitu Anda membuat 1 dan 3 kelompok, kemudian dikoordinasikan dengan beberapa dosen pembimbing yang sesuai kepakarannya. Ya, nanti kita bisa lah kerjasama nanti untuk pembimbingannya. Kalau belum mungkin dikompetisikan tahun depan ya antar dosen di luar dari skripsi. Saya tanya ide mungkin dikompetisikan baru kita sebab tidak usah kita membuadahi AST, cukup di sini. Jadi sebetulnya dosennya bisa dikasih award dari umroh. Pasti kita mau. Ya bagus kan? Maksudnya hasilnya ini nanti sesuai dengan saya kan tadi kan garis termasukkannya pro bahwa ada bayangkan itu proposal yang ini tidak usah satu-satu ya, supaya tidak membebani kalian, tidak muluk-muluk. Coba per kelompok saja, misalnya di kedokteran komunitas ada 3 kelompok, kan saya banyak ini ada sekitar 50 orang, terus di biomedik, kemudian eksperimen, kemudian apa lagi, Islam Muhammadiyah, 3 mungkin kita nanti pada saat di ujung periode kepengurusan Haris kita lompatkan dan di bawahnya di situ ada dosen pembimbing, bukan dosen pembimbing skripsi ya, bukan dosen
pendamping, itu bukan dosen. Kita mengambil nanti dosen pembimbing sesuai keilmuannya mereka, kemauan dan keminatannya mereka. Ya, itu bisa jadikan nanti sebagai resikonya ini. Iya, pegangan atau penelitian juga. Ya, sampai penelitian kalau bisa 1 tahun. Nah, penelitian kelayakan sekalian, karena kenapa saya tanya kemarin juga dokteran siapa Amalia bilang proposal mandiri. Selama ini kan sudah bagus sekali ya di Kementerian Kependidikan dan di Kementerian Kependidikan selalu mau kita antara dosen dengan mahasiswa kumnya itu penelitian dengan dosen dan mahasiswa itu sangat tinggi. Artinya dunia ilmu kedokteran itu dianggap sebagai antara ilmu yang lain itu sangat tipis beda-bedanya, ya, maksudnya tipis-tipis bedanya. Sudah disarankan kita multidisiplin, ya, artinya melibatkan dari berbagai disiplin ilmu. Nah, kolaborasi itu sangat penting antara dosen dengan mahasiswa. Nah, kalau misalnya tadi saya bilang mandiri, saya tidak mempunyai template karena selama ini baik mahasiswa yang berikut lomba maupun kepada mahasiswa yang ikut lomba maupun dosen yang mencari hibah penelitian hampir sama template-nya. Apa-apa saja yang menjadi kriteria atau kelayakan dari suatu proposal. Nah, ini saya tadi pikirkan rekam jejak. Jadi saya harapkan mahasiswa mulai dari sekarang, kalau memang ada rekam jejak tak pernah ikut ada publikasi tak selain dari ini, silakan buat akun Google Scholar supaya itu menjadi nanti nilai tambah Anda bisa direkognisi oleh orang researcher yang lainnya dari institusi yang lain ataupun dari fakultas kedokteran yang lain. Siapa tahu ada di sini misalnya Hars dan teman-teman, ada dari Unimpro, ada dari Brawijaya, ada dari UNY yang bisa menggait Anda sebagai ini, sebagai tim researcher dan khusus untuk mahasiswa. Ya, bisa saja karena dosen pun sekarang ini katalis ya dokteran ya, katalis dosen itu kolaborasi. Jadi kami tahun ini pun ada hibah penelitian, proposal yang kita ajukan itu kita satu tim di dari beberapa fakultas di universitas ya, multidisiplin. Kita membuat satu usulan hibah penelitian sama dengan yang dilakukan di universitas yang lain juga. Jadi kompak, jadi semua melibatkan multidisiplin dan kerjasama lagi antara multi universitas atau multi institusi, multi sektor ceritanya. Ya, jadi kedepannya itu tidak ada orang yang mandiri, karena tidak ada orang menciptakan ilmu. Kalau dari sudut pandang misalnya, kalau orang menemukan misalnya stunting, tidak usah jauh-jauh stunting yang saya bisa begini ya, stunting. Orang stunting bahwa orang dari medis menyatakan bahwa tinggi badannya tidak proporsional dengan berat badannya, tetapi dari disiplin ilmu yang lain bahwa stunting itu begini-begini. Ya, banyak pandangan sekali tentang. Jadi antara ilmu yang satu dengan ilmu yang lain itu beda-bedanya sekarang sedang tipis. Jadi jangan juga bilang sekarang ada nih orang hukum di fakultas kedokteran, ya. Jadi multidisiplin, orang sosiologi, ya. Ada dari disiplin ilmu, ada IT, ya. Sekarang IT bergerak masuk kepada dunia kedokteran. Sangat dibutuhkan ke depannya. Ya, jadi kualitas dan kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah, misalnya kalau kelayakan proposal yang substansi relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus. Jadi kalau anak-anak memang sudah mau membangun passionnya di bidang penelitian, mulai penelitian dari awal, tanya kepada diri sendiri, apa minat saya? Ya, karena kita itu kalau dosen selalu dilihat rekam jejaknya, kepangkatan itu dilihat dari publikasinya, output yang kita lakukan baik itu dalam bentuk buku, publikasi, penelitian dan pengabdian harus seiring dengan keilmuan kita. Nah, kalau anak-anak sekarang kan baru mulai,
yang mulai awal profesi Anda sebagai calon dokter, yang mulai pupuk. Dan kalau kalian berminat memang di imunolog, kalian berminat di bidang internal, kemudian di kedokteran komunitas atau EPID atau di bidang apa saja ya, maksudnya banyak sekali yang kalian bisa gali di situ. Silakan mantapkan diri Anda supaya nanti sudah dari awal sudah ada nih rekam jejak itu yang memudahkan bagi seseorang untuk mendapatkan hibah, ya, mendapatkan hibah karena sudah sekuensnya itu penelitian dan orang ini konsisten dengan apa yang keilmuannya, ya. Jadi substansi usulan itu sangat dilihat di sini adalah bidang fokusnya, tema dan topiknya, relevansi tujuan, keterkaitan usulan penelitian, kesesuaian penugasan peneliti dan pembagian tugas. Nah di sini tadi saya bilang pada saat kita mengusulkan suatu proposal penelitian, kerjasama kolaborasi yang sangat penting. Ya, kolaborasi, jadi tidak ada nanti itu semakin banyak usul, semakin banyak, tidak terlalu banyak ya, semakin banyak tim, tapi timnya itu dan multidisiplin, bukan berarti anggotanya banyak. Tidak apa-apa lebih dari 3, tetapi berbeda-beda ilmunya. Mungkin misalnya kalau ada yang bertanya dari mana tuh, kalau saya kan masih masih calon sarjana. Ya kalau itu kan nanti kalau kalian tadi kan bisa mempergunakan awal ini bahwa kalau Anda sudah di profesi, sudah menjadi dokter, kalian sudah mempunyai spesifikasinya apa. Gailah teman-teman Anda yang spesifikasinya beda, misalnya dari anak, dari internal, ya, dari gizi, semua bisa Anda kolaborasi dengan situ. Jadi jangan menonton di salah satu disiplin, ya, atau bagian. Itu maksudnya. Kemudian kesesuaian penugasan peneliti dan pembagian tugas. Jadi orang lihat bahwa relevan nih dengan judulnya, dengan misalnya kalau ada tentang gizi, di situ ada anak, di situ tentang ada orang gizi, di situ mungkin ada orang internal, ada di promosi kesehatan, ya, ada dari pendidikan medical education, itu bagus sekali. Itu maksudnya ya. Kemudian kewajaran tahapan karir capaian, kewajaran buat penelitian. Jangan sampai misalnya kalau kita mengusulkan suatu penelitian, kewajaran apa yang kita mau capai, apakah publikasi, apakah prototipe, ya, kemudian apakah buku yang harus sesuai dengan wajar tidak, misalnya dalam 1 tahun itu kita bisa menghasilkan buku, wajar tidak dari hasil penelitian itu kita menghasilkan 2 publikasi dalam satu tahun yang harus kita pertanggungjawabkan. Ya, jadi kita harus melihat time-nya. Kalau ada kita dapatkan hibah penelitian, ya, penelitian terus kita mengajukan bahwa hasil penelitian ini nanti akan dipublikasi, menghasilkan 2 publikasi di jurnal internasional, misalnya 2. Lihat kompetensi Anda, kapasitas Anda mampu tidak dalam 1 tahun itu Anda bisa outputnya sekaligus 2, ya, kewajarannya itu salah satu contohnya. Ya, masih banyak nanti kita ini ya. Kemudian mungkin lebih spesifik ke pencarian literatur searching-nya, ya, bisa ke scroll ke bawah lagi. Ya, ini tadi yang ke atas lagi 1. Nah, tadi Dokter Ali bilang carilah, jadi semakin kita membaca referensi semakin kaya. Bahkan sebenarnya tadi ada contoh dan itu nyata loh, maksudnya nyata bahwa ada seniornya saking banyaknya dia baca, banyak idenya muncul, dia mau teliti ini. Saya bilang kesenangan kita tergantung kemampuan waktu dan dana yang kita teliti dan kemampuan untuk menyelesaikannya. Saya serahkan kepada kalian, saya bilang begitu. Nah, coba anak tadi bilang gimana kita cari referensi. Jangan kita cari di search engine seperti ini. Ya, saya kira ya kalian sudah tahu ya. Cari lagi seperti artikel jurnal ilmiah. Nah, berikutnya slide berikutnya database ya, berikutnya jurnal ya. Nah, ini coba dilihat ada satu adalah of Science, cakupannya 100 juta artikel, cakupannya itu multidisiplin, ya, aksesnya berlangganan, providersnya kelarikan tadi sebelumnya Thomson Reuters. Ini adalah websitenya kalau Anda mencari di sini, ya. Kemudian kedua, Scopus, ya, Scopus. Cakupannya sudah 71
1 juta artikel, yang kurang lebih segitu, dan aksesnya berlangganan. Ada yang berlangganan dan ada yang tidak berlangganan. Ada open access, ya, tidak harus jadi silakan buka, tidak ada limit bagi Anda untuk maju, ya. Jadi kemudian berikutnya Scopus. Kenapa harus Scopus? Layanan indeksasi menjadi tujuan terbesar saat ini. Layanan Scopus tersebut berada di bawah naungan Elsevier, ya. Jadi sebuah organisasi atau perusahaan penerbit publikasi ilmiah internasional yang kini berbasis di Amsterdam, Belanda, yang berdiri sejak tahun 1880. Ya, berikutnya. Jadi saya jangan cari yang ada di perpustakaan. Kalau mau melihat tempel, bagaimana nih warnanya, mungkin bisa dilihat. Tetapi kalau mau dilihat, mau dibaca itu, terus jadi kalau membaca itu, ya, supaya saya sudah ingatkan lagi bahwa jangan salah, saya pun selalu share kepada guru pembimbing khususnya untuk skripsi, ya. Kadang-kadang itu sudah ada nih penelitian terdahulu, diulang lagi. Tapi tidak masalah sih sebenarnya kalau diulang, kalau kalian bisa membuktikan pada pembimbingnya bahwa ini loh bedanya dengan penelitian yang dilakukan oleh teman saya, senior saya kemarin. Setelah saya bandingkan, setelah saya baca dari beberapa artikel, ternyata ini belum dikaji. Dan saya hubungkan dengan beberapa dari beberapa jurnal yang saya sudah baca, ternyata ini memang belum. Ya, jadi itu salah satu contoh, misalnya kalau mau mencari kenapa sih kita harus lebih fokus kepada beberapa pencarian jurnal. Seperti kenapa harus fokus, kenapa harus Sinta, kenapa sudah harus yang terakreditasi. Itu karena memang sudah direview, sudah melewati orang-orang yang berkompeten membaca bahwa ini layak dianggap sebagai karya ilmiah. Ya, demikian mungkin saya kayaknya tidak fokus kalau sudah diingatkan waktunya, ya. Nanti bisa di-share materinya, dibaca nanti setiap kali kita bisa ketemu. Dan saya harapkan mudah-mudahan Haris bisa, kan tadi ada waktunya, ya, kita bisa menghasilkan output. Kalau bisa dirutinkan setiap minggu literatur review, ya, critical appraisal. Bisa diundang sebanyak sekali dosen-dosen yang sudah bisa menjadi mentor untuk output ini. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu atas materinya. Jadi itu tadi 3 materi yang sudah dibawakan oleh Prof. Dr. Ami sama Ibu Judi. Ada beberapa poin yang dapat saya tangkap di sini bahwa pertama, jika ingin memilih judul, maka sebaiknya di samping melihat fenomena yang ada, kita juga perlu untuk membaca referensi. Kemudian judul itu lengkap, singkat, jelas, dan bagus. Bagus dalam hal ini yaitu mampu memberikan kesan tentang apa isi dari proposal yang akan diajukan. Kemudian referensi yang bisa tempat untuk mencari referensi tadi dipaparkan, ada bisa di Scopus, Scholar, kemudian untuk menulis bisa lihat di ChatGPT dan beberapa aplikasi lainnya. Mungkin itu saja. Mungkin ada dari kakak atau teman-teman yang ingin ditanyakan. Sekarang masuk sesi diskusi. Kau ni ada ide
Ya, mungkin kita coba saya kasih lihat Tina beberapa aplikasi yang tadi yang saya sebut ya. Yang pertama ini namanya Connected Papers ya. Jadi tadi saya coba kasih masuk ini kayak yang dibilang sama Tasya, anemia,